Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk breakout dari konsolidasi yang telah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir. Bitcoin bahkan sempat menyentuh ke area 71 ribuan sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rejection dan juga pullback, dan sekarang kita berada di area range 70-an ribu dolar. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini apakah ini berarti dalam waktu yang sangat dekat kita akan melihat Bitcoin break ke area all time high yang baru, dan apa yang kira-kira bisa kita expect in terms of price action. Kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya, apa yang sedang terjadi di dunia altcoin? Kenapa altcoin terlihat belum mendapatkan momentum yang sangat baik, yang bullish, yang bisa membuat altcoin naik puluhan hingga ratusan persen? Kira-kira altcoin season bakalan terjadinya kapan? Itu sudah saya rangkumkan di video altcoin Indonesia yang baru saja saya upload tadi pagi. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya seputaran altcoin, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di video beberapa hari terakhir menanyakan seputaran kira-kira altcoin kapan kok gilirannya. Nah, jawabannya sudah saya rangkum di video altcoin Indonesia yang terbaru. Link untuk channel altcoin Indonesia sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Tapi untuk video yang satu ini, tentu kita bakalan berfokus ke Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi, diikuti data di belakang layar menurut saya cukup penting juga untuk kalian ketahui. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,4 triliun dolar atau naik sekitar 4,58%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 13%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 13,64% ke 0,1635 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah pembahasan kita selama berminggu-minggu terakhir gitu ya, bahwa kita mengetahui area likuidasi yang paling besar untuk sementara berada di area 70 sampai 73 ribu dolar. Dan di video beberapa hari terakhir saya sampaikan, kalau misalnya kita melihat Bitcoin bisa stay di kurang lebih area range 66 sampai 68 ribu selama beberapa hari, maka chance-nya cukup besar kita akan bisa melihat market maker mencoba untuk menyentuh ke area 70 ribu karena insentifnya di area tersebut cukup besar. Dan pada akhirnya itulah yang telah kita saksikan terjadi, teman-teman. Bitcoin telah berhasil break di atas 70 ribu dolar. Nah, kita sekarang sepertinya pengen mencoba untuk meliquid lagi orang-orang yang berada di atas area 70 ribu. Spesifiknya di kurang lebih 72 sampai ke area 74 ribu dolar. Jika sampai benar hal tersebut terjadi dalam waktu dekat, maka kita juga bisa expect bahwa Bitcoin bersiap untuk masuk lagi ke fase price discovery. Kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 1 mingguan misalnya, ya kita bisa melihat dengan jelas gitu ya. Walaupun mungkin ada tumpukan likuidasi yang berada di bawah, tetapi untuk sementara kita bisa dikatakan nggak gede-gede banget gitu. Terkecuali kalau misalnya kita sudah berbicara sampai ke area 65 sampai 64 ribu lagi. Itu mungkin tumpukannya lumayan. Tapi untuk sementara gitu ya, karena momentumnya terlihat cukup bullish, diikuti juga kita telah berhasil gitu ya untuk breakout dari major trend line, maka harusnya pembicaraan seputaran 64.000 sampai 65.000 sekarang belum bisa kita bahas. Kenapa? Karena itu saya rasa persentasenya masih cukup kecil untuk terjadi. Terkecuali kalau misalnya breakout yang kita lihat hari ini adalah merupakan fake out, yang berarti dalam waktu yang sangat singkat, misalnya 2 hari atau 3 hari dari sekarang, tiba-tiba kita kembali menuju ke area 67 atau 66 ribu. Nah, kalau misalnya itu yang kita lihat, maka potensi bahwa yang kita lihat hari ini adalah fake out, itu tentunya cukup besar, dan itu bisa menghasilkan sell off kembali. Tapi selama hal tersebut belum terjadi, maka kita harus asumsikan bahwa breakout ini adalah valid. Gitu ya. Jadi itu yang pertama teman-teman, bahwa kita masih melihat tumpukan likuidasi itu masih ada terdapat di sekitaran 72 sampai 74 ribu dolar kalau misalnya di area atas.
Kalau untuk area bawah yang angkanya tidak kecil itu ada di sekitaran area 64 sampai 65.000. Pertanyaannya yang mana bakal dituju terlebih dahulu? Ya kalau secara logika sederhananya yang paling dekat itu sekarang di area 72 sampai 74 daripada 64 sampai ke 65. Tapi nanti kita bakalan bahas dari segi price action gitu ya. Kira-kira apa clue yang bisa kita cari untuk menentukan kira-kira senario mana yang probabilitasnya lebih tinggi bakalan terjadi. Dan yang berikutnya teman-teman, kita harus tahu bahwa apa yang terjadi ke Bitcoin dalam beberapa hari terakhir, sekali lagi, tidak terlepas dari inflow yang sangat konsisten terjadi dari spot Bitcoin ETF. Bahkan, kalau misalnya kita lihat data terakhir, teman-teman, BlackRock kembali melakukan pembelian yang angkanya tidak kecil, kurang lebih 4.420 Bitcoin. Fidelity juga mengikuti jejak BlackRock melakukan inflow, angkanya 630 Bitcoin, ARK Invest 850 Bitcoin. Jadi pada intinya teman-teman, selama 1-2 minggu terakhir, kita melihat terjadi konsistensi dari segi inflow spot Bitcoin ETF. Dan kita harapkan hal ini akan bisa terus terjadi, bahkan yang kita harapkan adalah kita bisa melihat ada peningkatan lagi dari segi inflow-nya. Kalau untuk sementara kita mungkin bisa melihat ada kurang lebih 5.000 sampai 6.000 Bitcoin per harinya yang berhasil diakumulasi, kita mungkin pengen ngelihat sampai ada angka yang menyentuh 10.000 per hari, itu mungkin akan lebih baik lagi, karena itu tentunya sangat-sangat bisa mendukung Bitcoin masuk ke fase price discovery. Kalau misalnya teman-teman merasa angka 10.000 itu terlalu besar, maka kalian perlu lihat data historinya teman-teman. Karena di awal ketika spot Bitcoin ETF ini baru aktif bertransaksi, BlackRock itu rata-rata mendapatkan inflow minimal 5.000 teman-teman. Bahkan sempat menyentuh 8.800, 7.500, 10.000, 9.000, ada yang 12.000. Jadi ini baru BlackRock aja teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian katakan itu kan di awal-awal kok, bisa aja sekarang sudah tidak lagi sebanyak itu demand-nya. Oke, tapi kalau kalian lihat data beberapa bulan terakhir pun, masih ada sesekali BlackRock itu berhasil melakukan akumulasi 4.000, 5.000, atau bahkan ada yang sampai 7.800. Tapi kan yang saya sampaikan teman-teman, ini kan baru BlackRock. Saya cuma mau lihatnya secara keseluruhan. Kita mungkin bisa melihat angkanya sampai ke 10.000, itu untuk memicu lagi lah semacam excitement di market gitu kan. Dan orang-orang mungkin start berhamburan lagi masuk ke market karena mungkin melihat demand yang sangat masif datang dari spot Bitcoin ETF. Itu juga berpengaruh ke sentimen tentunya teman-teman. Dan sangat diharapkan setidaknya kita bisa melihat ada konsistensi dari inflow spot Bitcoin ETF yang untuk sementara masih terjadi, tapi pertanyaannya apakah ini berlanjut sampai ke berminggu-minggu ke depan ataukah akan berhenti dalam waktu yang dekat. Tapi untuk sementara tentunya belum ada indikasi yang mengarah ke arah di mana kita akan melihat ada pemberhentian inflow dari spot Bitcoin ETF. Oke? Jadi itu adalah berita baik. Dan yang berikutnya teman-teman, perlu kita tahu juga bahwa ketika Bitcoin di bulan Maret kemarin sempat menyentuh ke area 71.000, Coinbase sebagai salah satu exchange kripto terbesar di dunia, salah satunya, itu aplikasi di App Store-nya berada di ranking 20. Menunjukkan bahwa banyak sekali yang mendownload pada saat itu. Tapi di harga yang sama sekarang 71.000, kita sempat menyentuh 71.000, Coinbase App Store itu rankingnya berada di angka 482. Oke, jadi jaraknya sangat jauh. Apa yang mau ditunjukkan di sini adalah bahwa rupanya minat para retail itu masih jauh tingkatannya jika kita bandingkan dengan bulan Maret di tahun ini. Bahkan bisa kita argue, teman-teman, bahwa di bulan Maret kemarin pun sebenarnya minat para retail itu nggak yang gede-gede banget gitu. Itu pun sudah berhasil membuat Coinbase nyampe ke angka 20. Perlu kalian tahu, ketika top di bull market tahun 2021, aplikasi crypto exchange itu mungkin ada 1 atau 2 antara Binance dan juga Coinbase. Itu rata-rata berada di top 10 ranking App Store. Oke.
Dan hal yang serupa juga kemungkinan bisa kita lihat kalau misalnya kita masuk ke fase parabolik di kripto. Untuk sementara, sepertinya para retails belum menyadari gitu ya, belum menyadari bahwa Bitcoin sepertinya telah bersiap untuk masuk lagi ke fase price discovery yang biasanya bakalan diikuti oleh altcoin. Dan itu bisa jadi berita baik juga. Kenapa? Karena teman-teman, kita-kita nih yang udah melakukan akumulasi dari sekarang, oke, dan kita melihat harganya start merangkak naik ke atas tanpa ada FOMO dari kalangan retail, itu semakin baik. Karena biasanya kalau misalnya harganya naik tapi itu disebabkan oleh FOMO kalangan retail, biasanya tidak akan bertahan lama. Karena kita tahu kalau misalnya untuk sekarang ya, investor-investor yang masuk biasanya di akhir cycle itu bukan investor yang diamond hands, melainkan weak hands. Nah, apa salahnya dengan itu adalah kalau misalnya kita melihat ada koreksi sedikit saja, biasanya investor yang weak hands itu bakalan duluan menjual. Apalagi kalau kita melihat ada sell off yang signifikan, mereka kemungkinan juga bakalan panik dan kemudian panic selling. Yang membuat sebuah rally itu biasanya tidak bisa sustain. Nah, yang kita mau lihat sekarang adalah investor jangka panjang dulu yang start untuk melakukan akumulasi. Lambat laun kita melihat harganya start merangkak naik ke atas, sembari minat retail mulai meningkat. Oke, biasanya mencapai puncak minat retail itu ketika altcoin sudah meroket rata-rata 500-600%. Itu baru orang-orang mulai kayak, aduh, ini saya ketinggalan nih kayaknya, saya pengen masuk nih. Tapi itulah justru saat-saat dimana kalau kalian sudah melihat lagi, teman-teman, bahwa di sekitaran kalian, baik keluarga, teman, atau misalnya saudara-saudara kalian, yang tidak pernah gitu ya, membicarakan seputaran kripto, lalu tiba-tiba menanyakan kalian seputaran kripto, dan harus membeli kripto apa, apalagi itu terjadi di semua tempat yang kalian kunjungi, itu justru adalah big red flag gitu. Dan itu adalah saat-saatnya biasanya kita untuk start melakukan scaling out. Karena berarti pada saat itu kemungkinan sentimen sudah terlalu greedy gitu ya. Dan market sudah kemungkinan berada di fase euforia. Ya misalnya ketika kita masuk ke fase euforia, kita perlu dulu sedikit sell off gitu ya. Konsolidasi dulu untuk membuat market lebih sehat lagi gitu ya. Dan pada akhirnya kita akan melanjutkan rally. Ingat teman-teman, walaupun kita berada di fase parabolik, itu bukan berarti kita tidak akan mendapatkan pullback atau yang namanya koreksi. Itu selalu diperlukan untuk mencuci orang-orang yang menggunakan leverage terlalu besar. Gitu ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, lagi-lagi CoinEx sebagai salah satu exchange yang saya pakai, terutama untuk trading, memberikan lagi event yang sangat menarik untuk kalian. Setelah kemarin mereka melaksanakan event mulung bareng CoinEx Part 1, kali ini ada Part 2-nya. Dan mereka memberikan total hadiah kurang lebih hampir 45 juta rupiah, atau bahkan lebih ya. Sekarang kan kurang lebih kursnya 15 ribuan per $1. Jadi kurang lebih 45 juta rupiah sebagai total hadiahnya. Periode eventnya teman-teman dari tanggal 27 Oktober sampai 5 November. Nah, apa eventnya? Ini kalian bisa klik link yang tadi disediakan di X-nya CoinEx. Dan kalian akan masuk ke page yang ini. Jadi di sini dijelaskan gitu ya teman-teman, apa itu mulung bareng CoinEx Part 2. Ini edisi untuk menyambut Web3 Week Asia yang bakalan dilaksanakan di Jakarta di tanggal 7-8 November tahun 2024 ini teman-teman. Jadi kalau kalian punya waktu, kalian bisa ke Ritz-Carlton, Jakarta, tanggal 7-8 November untuk menghadiri Web3 Week Asia. Dan kalau kalian belum beli tiketnya, kebetulan saya mempunyai link khusus yang saya sediakan untuk kalian bisa mendapatkan diskon 30-40% kalau kalian membeli tiket Web3 Week Asia menggunakan link yang saya sediakan. Nah, caranya gimana nih teman-teman? Detail hadiahnya nih saya kasih tahu dulu. Hadiah utamanya 20.000 token CET yang udah kita mention juga menjadi salah satu token yang menurut saya mempunyai potensi yang cukup besar, oke, untuk terus mengalami apresiasi secara harga. 20.000 CET itu kurang lebih $2.000 teman-teman. Nah, leaderboard hadiahnya nomor 1 teman-teman akan dapatkan 3.000 token CET plus
Diamond Ticket untuk Web3 Asia, Web3 Week Asia. Dan Diamond Ticket ini harganya 4 juta, teman-teman. Jadi ini mahal. Kalau misalnya teman-teman menjadi pemenang, ya otomatis kalian seperti mendapatkan uang 4 juta rupiah plus 3.000 token CET. Juara kedua itu dapat 1.500 token CET, oke, plus Diamond Ticket. Kemudian juara 3 ke 4 itu 1.000 token CET dan seterusnya. Cara berpartisipasinya teman-teman, kalian daftar dulu di CoinX. Kalau belum punya akun CoinX, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan juga Jelly, kalau misalnya kalian belum punya accountnya. Nah, selesaikan nanti questnya di Jelly. Oke, setiap hari akan ada tantangan seru, mulai dari login harian, membuat konten di Instagram atau TikTok, hingga melakukan trading. Jadi, kalian seperti ditugaskan untuk melakukan berbagai quest setiap harinya, seperti login harian dan lain seterusnya. Dan yang menjadi juaranya, hadiahnya tadi yang saya sebutkan. Kalian juga kemudian lakukan trading selama event, trading dengan volume yang sudah ditentukan di Jelly untuk meningkatkan leaderboard dan memenangkan hadiah besar. Raih posisi tinggi di leaderboard, semakin aktif menyelesaikan quest, semakin tinggi peluang kalian untuk menang. Leaderboard akan terus diupdate, jadi kalian harus tetap aktif. Nah, inilah page-nya teman-teman. Kalau kalian masuk ke Jelly-nya CoinX, maka ini akan muncul. Nah, di sini ada XP atau experience yang bisa kalian dapatkan setiap kali kalian menyelesaikan task yang telah disediakan. Ini tugasnya semua gampang-gampang banget teman-teman. Kalian cuma cukup punya akun CoinX, lakukan daily check-in, CoinX Indonesia media sosial, tinggal kalian follow dan lain seterusnya. Ini semuanya bisa kalian lakukan, mungkin selesainya cuma sejam lah. Dan kalau kalian aktif, siapa tahu kalian yang menjadi pemenangnya teman-teman. Dan hadiahnya ya lumayan banget. Kalian bisa mendapatkan 3.000 token CET, atau ya kurang lebih kalau kalian cek harganya sekarang, itu mungkin bisa kalian hitung sendiri 3.000 CET itu berapa, plus Diamond Ticket itu kurang lebih 4 juta rupiah. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak tahu apa itu Web3 Week Asia, ya ini adalah salah satu event terbesar lah ya untuk Web3 di Indonesia, salah satu yang paling besar. Nah, akan dilaksanakan di Jakarta di tanggal 7-8 November di Ritz-Carlton, Jakarta. Dan speakernya di sini adalah orang-orang yang menurut saya akan sangat-sangat berpengaruh di dunia cryptocurrency. Dan kalian bisa cek speakernya ini siapa aja, gitu ya. Jadi banyak banget di sini yang tentunya akan sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman hadiri. Kalian bisa mendapatkan berbagai insight, alpha, semua hal yang kalian perlukan. Misalnya kalian lagi cari job juga di dunia Web3, ini tentunya juga merupakan tempat yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Dan kalian bisa membeli tiket kalau misalnya kalian merupakan college student gitu ya, atau Web3 beginner. Kalian cukup beli yang 150.000 untuk silver tiketnya. Ini fitur yang bisa kalian dapatkan, sudah ada penjelasannya. Tapi kalau kalian mau lebih spesial, di sini kalian bisa mendapatkan full access untuk makanan dan minumannya. Kalian juga mendapatkan full access untuk networking dengan para orang-orang penting lah di sana ya. Dan gold tiketnya itu harganya Rp950.000, sedangkan yang diamond itu 4 juta. Dan ini juga tentunya fiturnya lebih bagus lagi. Dan kalau misalnya kalian membeli dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, nah kalian akan mendapatkan diskon 30-40% seingat saya. Kalian tinggal cek saja nanti. Jadi semua link yang kalian perlukan akan saya sediakan di kolom description box di bawah. So, teman-teman, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart. Pada akhirnya, teman-teman, hal yang kita tunggu-tunggu telah terjadi. Bitcoin telah berhasil breakout dari area major trendline yang telah menahan konsolidasi Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir. Dan saya rasa teman-teman, untuk sementara breakout-nya terlihat valid. Dan kalau misalnya kita bisa mendapatkan konsolidasi di sekitaran area ini teman-teman, atau semacam retest, itu mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu peluang untuk mencari swing trade long. Karena kalau misalnya kita melihat memang Bitcoin bakalan ke all time high yang baru, maka teman-teman bisa hold posisi long di sekitaran area ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin bisa menargetkan sampai ke area 80, 85, atau bahkan $90.000. Yang mau saya sampaikan teman-teman, intinya adalah selama area trendline ini berhasil kita jadikan sebagai support, maka saya expect dalam waktu yang tidak lama lagi
kita akan melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area all time high di kurang lebih 73.000 dolar atau bahkan bisa masuk ke fase price discovery. Ingat juga teman-teman bahwa kita telah mendekati event yang cukup penting di bulan November awal nanti. Selain ada Web3 Week Asia, ada juga election dari Amerika Serikat, yang tentunya juga akan sangat penting yang bakalan dipantau oleh para investor. Dan itu juga bisa menjadi salah satu katalis. Kalau misalnya ternyata rupanya Trump yang menjadi pemenang, maka harusnya itu juga bisa menjadi suntikan sentimen positif untuk market cryptocurrency secara keseluruhan. Karena kita tahu bahwa Trump secara terang-terangan itu pro terhadap Bitcoin dan cryptocurrency. So teman-teman, kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi selama 24 jam terakhir, Bitcoin terus mengalami kenaikan yang signifikan setelah kemarin berhasil untuk breakout dari bukan potensial lagi, tapi ini memang adalah symmetrical triangle yang sudah kita bahas juga di video kemarin. Oke, ketika kita breakout dari area symmetrical triangle atau konsolidasi ini, maka next target adalah minimal di area 70.000. Dan itu sudah terjadi, bahkan kita sempat menyentuh ke area 71.400-an sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rejection. Nah, in the short term atau meanwhile, teman-teman, ya kita bisa aja mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu untuk melakukan retest, ngeflip area ini menjadi support, 69.000 ini, kita flip menjadi support. Itu bisa aja terjadi gitu ya sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rally. Dan jika memang kita bisa mendapatkan konsolidasi teman-teman di sekitaran area ini sekaligus retest, maka saya akan mencari peluang untuk swing long ketika kita berhasil untuk breakout dari trendline yang terbentuk nantinya. Targetnya di mana? Karena ini adalah swing trade, targetnya cukup jauh teman-teman, di sekitaran area 80 sampai 85.000. Oke, dan kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, gitu ya. Artinya gini teman-teman, segala senario itu kan masih mempunyai persentase untuk terjadi. Nah untuk sementara, probabilitas paling besar adalah kita melihat Bitcoin melanjutkan kenaikannya ke area all time high. Tapi jika kita bisa melihat ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa rupanya Bitcoin hanya mendapatkan fake out di sini, clue-nya adalah simple. Kalau rupanya dalam waktu 2-3 hari ke depan kita melihat Bitcoin kembali reverse dan justru break di bawah area trendline yang terbentuk di sini, oke, itu adalah pertanda yang sangat besar bahwa kita hanya melihat ini sebagai fake out dan justru kita akan mendapatkan sell off kembali. Nah, kalau kita berhasil breakdown dari trendline ini, maka ini bisa dijadikan sebagai sell setup, teman-teman. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai swing trade dan menargetkan setidaknya ke area 60.000 dolar. Itu menurut saya make sense kalau misalnya kita melihat ini sebagai fake out. Jadi, invalidasi dari scenario bullishnya, teman-teman, adalah jika kita berhasil dalam beberapa hari ke depan kembali drop di bawah 66.000 dolar. Jika itu sampai terjadi, maka kemungkinan yang kita lihat di sini adalah fake out dan kita justru akan melihat sell off kembali datang menuju ke 60.000 atau bahkan kembali sell off menuju ke area 50.000 dolar. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, bias saya masih akan stay di area bullish, oke? Semua pullback atau konsolidasi yang kita lihat di sini hanya kemungkinan adalah market yang mencoba mencerna Bitcoin yang bertahan di atas 70.000 dolar, oke? Dan pada akhirnya kita akan start untuk kembali melanjutkan kenaikan ke atas, setidaknya kembali nge-retest ke area high terakhir di 73.000 dolar. So, selamat untuk teman-teman yang mungkin telah berhasil gitu ya, melewati lagi satu fase Bitcoin. Setelah kita melalui fase bear market, bottom bear market, awal cycle yang baru, mid cycle correction, biasanya akan diakhiri pergerakan parabolik. Jadi kalian sudah mungkin berada di 75% dari sebuah cycle. Hanya tersisa 25%-nya lagi yang biasanya paling berbuah manis, teman-teman. 25% sisanya ini biasanya adalah ketika kripto bergerak parabolik, altcoin season datang, dan rata-rata kenaikannya luar biasa.
Jadi hang in there teman-teman. Oke, kita telah melalui fase yang sangat panjang. Jangan sampai kalian terhenti sekarang, terutama teman-teman yang merupakan altcoin holders. Dikarenakan hanya mungkin kalian melihat altcoin kalian belum mendapatkan momentum dan kalian terkapitulasi hanya karena kalian tidak sabaran. Jangan sampai itu terjadi ke kalian, terutama untuk sekarang. Please, jangan sampai itu kalian lakukan karena menurut saya, kalau misalnya Bitcoin sampai masuk ke area all-time high yang baru, tidak lama kemudian kita akan melihat altcoin juga start untuk merangkak naik ke atas. Penjelasan detailnya sekali lagi sudah saya jelaskan di video Altcoin Indonesia, yang bisa kalian akses juga langsung dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, atau tinggal search saja di YouTube dengan keyword Altcoin Indonesia. Oke? So, terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.